Entah berapa kali kami tersandung dan terjatuh dalam perjalanan hidup kami, ya Tuhan, dikarenakan karena kami ingin mengikuti keinginan kami sendiri, dan juga karena kami ingin mengikuti jalan kami sendiri. Kami terus tertatih-tatih karena kesalahan dan keegoisan diri, sehingga kami tidak mengundang Yesus dalam perjalanan ini. Betapa celakanya kami. Tuhan, hari ini Engkau jangan biarkan kami berjalan sendirian. Biarlah senantiasa ada Tuhan di samping kami. Senantiasa Yesus berjalan di depan kami, sehingga dalam langkah demi langkah kehidupan Tuhan menuntun kami. Tidak ada satupun yang akan terjatuh, dan kami akan terus mengikut Engkau. Saat ini waktunya kami mendengar suara-Mu. Siapkan hati kami, pikiran kami, akal budi kami. Biar kami boleh meninggalkan sejenak urusan kami, masalah kami. Kami ingin dengar suara-Mu. Biar pada kesempatan ini Tuhan bicara dengan bebas melalui kuasa Roh Kudus kepada kami, sehingga isi hati Tuhan kami boleh mengerti. Kehendak-kehendak Tuhan yang terbaik kami boleh dapatkan. Jalan Tuhan yang baik Tuhan boleh sediakan buat kami. Berfirmanlah, karena hati kami telah siap. Dalam nama Yesus yang punya firman, kami berdoa. Amin. Amin. Ya, shalom saudara-saudara sekalian. Shalom. Ya, selamat bertemu, selamat beribadah kembali hari ini. Saudara, kita sampai kepada tema kita yang terakhir dalam tema bulanan kita tentang suffering, tentang penderitaan, ya. Dan mari kita baca dulu satu ayat dari Mazmur 37 ayat 3 sampai 5. Semua orang membaca, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saudara-saudara sekalian, selama bulan Agustus ini kita udah belajar tentang suffering. Mulai dari minggu pertama kita udah belajar tentang yang namanya apa itu suffering. Ya, pengertian tentang suffering atau penderitaan. Bahwa pada mulanya Tuhan tidak menciptakan yang namanya penderitaan. Waktu Tuhan menciptakan dalam Kejadian 1, dari hari pertama sampai hari ke-6, semua Dia ciptakan dalam kondisi baik. Berkali-kali ada satu kalimat yang diulang, Tuhan melihat semuanya itu baik. Dan waktu penciptaan pertama ini belum ada yang namanya suffering atau penderitaan. Oke. Baru di pasal 3 ketika manusia jatuh ke dalam dosa, saudara, baru muncul yang namanya suffering. Ya, muncullah yang namanya suffering. Tapi di sini kita lihat bahwa pengertian daripada suffering itu adalah rasa sakit yang kita terima baik secara fisik, mental, emosional maupun spiritual, ya. Lalu yang kedua, kita sudah lihat penderitaan dalam rencana Allah. Setelah manusia jatuh dalam dosa, terjadilah yang namanya penderitaan. Penderitaan baru muncul kira-kira gitu, ya. Karena apa? Karena akibat daripada dosa. Tapi tidak berarti penderitaan itu bisa terjadi seenaknya tanpa otoritas Tuhan. Enggak. Ya, semua penderitaan yang terjadi di dunia ini tetap dalam kontrol Tuhan. Nah, ini yang menarik, ya. Tuhan masih mengontrol kok. Ya, kalau Tuhan tidak izinkan satu penderitaan terjadi, tidak akan pernah penderitaan itu terjadi. Ya, menarik, ya. Nah, terus yang menarik setelah itu kita juga sudah lihat bahwa kata pencobaan di dalam Yakobus itu yang disebut dengan peirasmos, itu dalam bahasa Ibrani, Yunani. Itu ingat, di dalam peirasmos atau pencobaan itu ada dua oknum yang bekerja. Mereka sama-sama bekerja, tapi tidak bekerja sama. Ya, saya mau selesai karena ini minggu terakhir. Saya mau saudara dapat firman yang lengkap, mulai dari minggu pertama sekarang minggu keempat.
Di dalam peirasmos itu ada iblis bekerja. Dia maksudkan supaya lewat pencobaan itu engkau binasa kok. Tapi pada saat yang sama di dalam peirasmos Tuhan juga bekerja. Dan itu dijadikannya sebagai ujian. Itu sebabnya kitab Yakobus berkata, Tuhan tidak pernah mencobai seseorang. Karena yang Tuhan kerjakan adalah ujian. Pencobaan itu cuma dari iblis, bukan dari Tuhan. Jadi kalau Tuhan mengizinkan pencobaan, sebenarnya di balik itu Tuhan bekerja untuk ujian. Kalau iblis bertujuan untuk menjatuhkan engkau, membinasakan engkau, di dalam pencobaan yang sama Tuhan ingin engkau naik level. Tuhan ingin engkau naik kelas, supaya engkau lebih baik dan lebih kuat. Kita udah lihat itu ya. Nah, kemudian kita juga sudah lihat yang ketiga minggu lalu, jenis-jenis penderitaan. Saudara, ada 4 jenis ya, kemarin kita belajar. Ada jenis yang paling level paling bawah, yaitu penderitaan karena disebabkan kesalahan atau kejahatan orang lain. Ini tuh karena dosa kita sendiri, karena kejahatan kita sendiri. Saudara, ini adalah jenis penderitaan yang paling rendah, di bawah titik nol, dan itu nggak worth it untuk kita jalani. Kalau engkau menderita karena dosamu sendiri, ya itu nggak layak untuk kita jalani, saudara. Ya. Tapi yang kedua, penderitaan disebabkan karena orang lain. Orang lain mencelakai kita, orang lain menjahatin kita, orang lain menipu kita, memfitnah kita. Oke, mau nggak mau kita harus terima. Mungkin juga kena bencana alam dan sebagainya. Lalu yang ketiga, penderitaan demi kebaikan orang lain. Ada suami yang bekerja siang dan malam demi menghidupi keluarganya. Ada mama atau ibu-ibu yang membesarkan anaknya dengan setengah mati. Cukup menderita. Kenapa? Ya demi anaknya, masa depannya. Wah, itu luar biasa. Tapi ada satu lagi yang keempat, level yang paling tinggi dari penderitaan adalah engkau menderita karena panggilan Tuhan. Ya. Nah, banyak orang yang menderita karena panggilan Tuhan. Yesus bilang, kalau kau mau ikut aku, ya, engkau harus menyangkal dirimu. Menyangkal diri itu gak mudah. Menyangkal diri itu menderita, saudara. Yang kedua, engkau harus pikul salibmu. Itu juga gak mudah, itu jelas sekali sebuah penderitaan yang Tuhan kehendaki. Nah, ini adalah penderitaan yang level paling tinggi. Nah, hari ini kita belajar tentang tema yang terakhir, yaitu sikap menghadapi penderitaan. Pertanyaannya adalah, apakah sikap atau bagaimana sikap yang benar ketika kita menghadapi penderitaan? Apa saja janji-janji Tuhan kepada orang ketika orang itu menderita atau kepada kita, gitu ya. Dan yang ketiga, seperti apa sikap yang salah ketika kita menghadapi yang namanya penderitaan? Saudara, jangan kira semua orang Kristen menghadapi penderitaan itu sikapnya pasti benar, belum tentu. Ada orang yang punya sikap yang begitu benar, ya, menghadapi penderitaan, maka dia tenang-tenang. Tapi ada orang yang punya sikap yang begitu keliru, padahal dia udah percaya Tuhan nih. Ya, gampang sekali keliru, gampang sekali salah gitu ya, menyikapi sebuah penderitaan. Penderitaan bukan tambah ringan, tambah berat bagi dia. Nah, kita akan lihat itu dan janji-janji Tuhan. Nah, mari kita mulai yang pertama, saudara. Yang pertama adalah beberapa sikap yang salah atau keliru ketika kita menghadapi yang namanya penderitaan. Saudara, banyak yang ini ya, yang pertama ya. Yang pertama adalah menyalahkan Tuhan atau marah sama Tuhan. Saudara pernah mengalami ini enggak? Banyak orang Kristen, saudara ya, ketika menderita dia bisa marah sama Tuhan. Beberapa tahun yang lalu waktu di Pulau Bangka, saudara, waktu itu saya masih melayani sebagai mahasiswa praktek. Saya sempat melayani satu ibu. Anaknya masih muda sekali, sakit apa saya lupa, terus meninggal. Kebetulan saya dengan pendeta saya pergi menghibur mereka. Sejak peti mati itu digotong dari rumah sampai ke tempat pekuburan, dia terus memukul dadanya. Dan dia mengucapkan satu kata, kenapa Tuhan? Kenapa kau jahat Tuhan? Kenapa Tuhan? Anak ini masih muda Tuhan. Saya bilang, tenang ya Bu. Terus malamnya saya pikir dia sudah reda. Kita buat ibadah penghiburan. Waktu ibadah penghiburan masih juga dia nangis kayak gitu, saudara. Saya nggak bisa bayangkan gitu ya. Ada orang yang begitu marah sama Tuhan, ya,
Mereka menyalahkan Tuhan. Kenapa? Karena mereka mengalami penderitaan yang begitu berat. Mereka berpikir bahwa penderitaan itu dikasih oleh Tuhan gitu ya. Lalu mereka langsung punya kesimpulan, Tuhan ini jahat. Engkau jahat sama saya Tuhan, kira-kira begitu ya. Penyebabnya bagi mereka itu ya karena Tuhan gitu ya. Tapi saudara tahu nggak? Seringkali kita salah kaprah dengan Tuhan karena kita nggak mengerti siapa Tuhan, karena kita nggak mengenal Dia. Cara kerja Tuhan kita nggak tahu. Apalagi firman Tuhan yang setiap hari di tangan kita nggak pernah kita tahu dengan baik. Kalau orang nggak mengerti firman Tuhan dengan baik dan sempurna, saudara, atau lebih dalam atau dengan firman Tuhan yang benar, saudara gampang sekali miss dengan Tuhan, gampang banget. Karena itu belajar firman Tuhan itu penting. Kenapa kita ada Bible study di gereja kita? Sebenarnya itu. Nanti dari Bible study yang terus-menerus mengikuti itu, karena secara tidak langsung kau akan memiliki suatu pemahaman yang benar dengan Tuhan. Oh, cara kerja Tuhan begitu ya. Zaman Musa ya. Oh, begitu ya zaman Yosua ya. Oh, gitu juga ya zaman hakim-hakim ya. Terus zaman ini gimana? Tidak ada yang berbeda. Tuhan akan terus melakukan yang sama kok. Karena itu kalau orang mengerti, orang bisa menerima penderitaan. Tapi kalau nggak ngerti, kita gampang marah dan menyalahkan Tuhan. Contohnya Ayub. Ayub disebut sebagai orang yang paling saleh. Tiap hari dia mempersembahkan korban penebus salah atau penebus dosa untuk anak-anaknya. Karena pikir Ayub, barangkali anakku hari ini sudah buat dosa, maka tiap hari dia mohon pengampunan pada Tuhan untuk dosa anak-anaknya. Siapa yang bisa menyamai kesalehan Ayub? Nggak ada. Saya nggak mungkin bisa menyamai dia. Tapi waktu penderitaan datang, Ayub itu sempat goyang, saudara. Bayangkan di tengah penderitaan dia yang levelnya luar biasa ya, awalnya harta kekayaannya habis dalam semalam, satu hari. Kemudian anak-anaknya mati semua. Kemudian penyakit datang menimpa dia, nggak sembuh-sembuh. Di tengah-tengah penderitaan yang berat itu, sampai pada satu titik Ayub pun masih goyang. Dia sempat bilang, dia mempertanyakan kemahakuasaan Tuhan itu di mana sih? Kalau engkau betul Tuhan yang Maha Kuasa, kenapa penyakitku nggak diangkat? Belum lagi 3 saudaranya itu, temennya itu. Ada siapa itu? Ada Elipas, Bildad, dan Sopar. Wah, Ayub, masihkah kamu percaya sama Tuhan kayak gitu? Dia ini loh yang menyebabkan kamu menderita. Udah, kutuk aja. Ayub yang orang saleh aja bisa goyang. Apalagi 3 temannya yang nggak ngerti tentang Tuhan, saudara. Coba suruh ngutuk Tuhan gitu, marah sama Tuhan. Istrinya apalagi, saudara. Ini loh bedanya gereja Injili dengan gereja, mohon maaf ya, gereja yang karismatik, yang hanya taunya semangat emosi, tapi pemahaman firmannya kurang. Orang-orang gereja Injili itu jemaatnya tenang-tenang aja kalau ada penderitaan, karena dia tahu cara kerja Tuhan, dia tahu betul apa rencana Tuhan di balik penderitaan. Tapi coba kalau gereja sebelah itu, aduh, mujizat masih ada, nggak usah ngomong. Kalau engkau umat betul, umat pilihan Tuhan, dan Tuhan ada Tuhanmu, maka engkau sebagai umat Tuhan terikat perjanjian dengan Tuhan. Nggak usah minta pun, Tuhan pasti tolong kita. Amin. Amin. Gitu kan? Yang kedua, ini sikap yang salah dulu ya, nanti baru yang benar. Menyalahkan orang lain. Orang kalau menderita, banyak orang kalau menderita dia marah dan benci sama orang lain. Nah, betul, salah satu penyebab kita menderita bisa orang lain. Ingat minggu lalu kita bicara tentang jenis-jenis penderitaan. Salah satu penderitaan kita itu karena kejahatan orang, karena kesalahan orang terhadap kita. Ada orang yang memang sengaja menjahatin kita. Ya, kita punya bisnis dicek sama dia, gitu kan? Harusnya itu untung kita diambil sama teman kita sendiri. Aduh, sakit hati gitu ya. Bisnis kita yang tadinya kita pikir akan mendapat 50% keuntungan tahun ini, jadi langsung minus. Kenapa?
karena kejahatan orang lain, menderita kerugian yang begitu besar. Tapi sekali lagi, tidak ada alasan kau terus-menerus menyalahkan orang lain. Enggak. Karena Tuhan pernah mengajar kita, harus ada satu titik kau harus memaafkan orang itu. Yang kedua, kau harus rela melepaskannya dan berdoa pada Tuhan. Tuhan pasti menggantikan. Kalau kita terus-terus marah dan benci sama orang lain yang menyebabkan, kapan kau move on? Kapan kau bisa meneruskan hidupmu lagi bersama Tuhan? Ya kan? Sama kayak anak-anak muda kalau putus cinta, aduh, meratapin terus nasibnya tiap hari, bangun mukanya muka pepaya gitu ya. Kenapa kamu itu saya diputus? Di mana? Di angkot diputusnya. Ah, di angkot. Ada teman saya pacarnya putus dia di angkot, saudara, menyedihkan. Langsung dia telepon saya, besok ada di rumah nggak di Bogor? Ada. Mau kenapa? Aduh, saya ini diputusin ini, galau hati saya. Oh gitu. Kapan? Semalam. Di mana? Di angkot. Aduh, sedih banget, saudara. Ya udah, datang ke Bogor, kita ke air terjun Curug Nangka. Kita berendam di sana. Rendamlah dia di atas curug yang turun itu, nggak terlalu besar tuh, itu air mancur itu, duduk di situ, cium air tuh kena dia. Gitu. Lama saya perhatikan ini, jangan-jangan orang membeku di situ gara-gara putus cinta lagi ya. Sampai kapan, saudara ya? Gak bisa. Harus pada waktunya kau harus berjalan dengan Tuhan, melepaskan pemaafan dan pengampunan supaya engkau dapat kelegaan. Amin, saudara. Amin ya. Yang ketiga, mengingkari iman. Ya, ada sebagian orang ketika mengalami penderitaan, saudara, mereka akhirnya mengingkari iman mereka. Mereka menyangkal Tuhan. Akhirnya mereka merasa nggak butuh Tuhan di dalam situasi itu. Mereka akhirnya apa? Menjauh dari Tuhan, saudara. Ya, menyedihkan sekali ya. Mereka meninggalkan Tuhan, menjauh dari Tuhan. Mereka bukannya makin dekat, enggak. Karena kemarahan tadi, yang pertama mereka marah menyalahkan Tuhan, lalu mereka emosi marah dengan Tuhan, makin lama makin jauh menyangkal iman mereka. Saudara, ini juga salah satu sikap yang keliru. Yang keempat, tidak berdoa. Nah, saudara, kalau sudah marah sama Tuhan, gitu ya, menyangkal iman, salah satunya adalah orang yang begitu itu nggak bisa doa. Bukankah waktu kita menderita, bukankah waktu kita mengalami satu kekalutan yang begitu berat, harusnya kita datang sama Tuhan kan? Ini enggak, saudara. Sudah menyalahkan Tuhan, mengingkari iman, menjauhi Tuhan. Terakhir pasti mereka akan tidak berdoa, nggak bisa berdoa. Ya, mereka mau berdoa kayak apa? Lagi marah. Saudara, marah bisa doa nggak? Susah kan? Kalau lagi benci sama seseorang bisa doa nggak? Susah. Kalau lagi marah sama Tuhan, kalau kau doa gimana? Ya sudah pasti nggak bisa doa. Ya, ini menarik ya. Dan yang terakhir ini yang paling parah. Jadi saudara lihat, itu seperti akumulasi ya. Mulai dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalau sudah 4 itu terjadi, biasanya yang terakhir dia cari solusinya itu meminta pertolongan sama orang pinter, sama iblis, sama setan, saudara. Ini sikap yang paling akhir dari semua kesalahan atau sikap yang keliru ketika kita menderita. Kalau sudah nggak sembuh-sembuh, kayaknya saya ditiup orang ini. Di mana ada orang pinter ya? Lalu kita pergi ke orang pinter, dikasih air, suruh minum segelas gitu cerita-cerita. Ya. Setelah diminum nggak sembuh-sembuh juga. Bayar terus itu dukun. Datang lagi kedua kali, ketiga kali. Dukunnya bilang, aduh, dukun sebelah sana lebih besar. Wah, terus kalau udah begitu gimana? Saudara, saya mau kasih tahu, jangan pernah sampai pada level yang ke-5 ini mengerikan. Saudara tahu cara kerja iblis gimana? Saya mau kasih tahu, dalam ajaran dasar iman Kristen yang paling dasar, iblis tidak mungkin melawan dirinya sendiri. Iblis tidak bisa berperang melawan sesamanya sendiri, tidak. Lalu kalau begitu, kenapa saya di sini bisa pakai dukun, sana pakai dukun, kami bisa saling membunuh dengan dukun itu? Kok bisa? Itu hanya permainan iblis. Iblis gak mungkin melawan dirinya sendiri. Iblis itu hanya satu pura-pura saja, tetap
tetap yang akan menjadi korban adalah manusia, saudara. Dulu ada satu dukun di daerah kami, dia kirim pisau malam-malam. Dalam setengah jam pisau itu balik nancap di pintu, kan pintu kita di sana tuh papan masuk. Ada 2 garis darah di situ. Lah sudah mati katanya. Ini kejadian beneran, karena waktu itu saya masih SMA, saya sempat lihat dukun ini. Dari yang dulu saya nggak percaya pekerjaan dukun tuh, malam itu saya benar-benar percaya eksistensi daripada iblis luar biasa. Nyata betul, saudara. Dan 2 orang yang dibunuh di kampung lain itu benar-benar mati. Gara-gara itu polisi tangkap dia, masukkan dia ke dalam penjara, si dukun itu. Tapi itu hanya pura-pura saja. Besoknya dia udah pulang. Itu terjadi. Lalu kita bilang, nah, berarti kuasa iblis di sini lebih hebat dari sana. Enggak, iblis gak pernah jadi korban. Yang jadi korban manusia. Dia hanya pura-pura. Karena dia gak mungkin melawan dirinya sendiri. Itu cara kerja iblis. Jadi kalau engkau pergi minta dukun, kamu akan masuk ke dalam jebakan dia. Gak akan pernah ada solusi. Nah, ini adalah 5 sikap yang keliru, yang salah ketika kita menghadapi penderitaan. Sekarang kita lihat 4 sikap yang benar dalam menghadapi penderitaan. Yang pertama adalah percaya dan bertahan dalam iman. Saudara, kita diminta tetap percaya dan bertahan dalam iman meskipun kita mengalami penderitaan yang berat. Dalam hal ini tidak ada pilihan, saudara, kecuali mengandalkan Tuhan. Kau gak bisa mengandalkan dirimu, kau gak bisa mengandalkan kuasa-kuasa lain, kau hanya bisa mengandalkan Tuhan. Di dalam Alkitab ada banyak contoh orang-orang yang mengandalkan Tuhan ketika menghadapi pencobaan, ancaman, dan penderitaan. Contohnya Daniel. Daniel ditaruh di gua singa. Betapa mengerikannya singa-singa itu. Singa-singa itu singa-singa yang ganas dan lapar. Waktu ditaruh di situ, keputusan raja untuk membuang dia di gua singa. Semua orang berpikir habis seketika, dicabik-cabik oleh singa. Apakah Daniel mengubah keputusannya? Tidak. Dia tetap percaya dan dia tetap bertahan dalam iman. Dan akhirnya kita dengar Tuhan tolong dia, gitu ya. Kita baca Tuhan tolong dia. Sadrak, Mesak, dan Abednego ditaruh dan dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala, yang berlipat-lipat panasnya. Luar biasa. Sampai pada titik terakhir orang beri kesempatan untuk menyembah patung Nebukadnezar. Dia bilang, enggak, kami tetap percaya Tuhan, kami tetap bertahan dalam iman. Itu bahasa mereka bertiga. Kalaupun Tuhan kami nggak menyelamatkan kami juga tetap tidak akan percaya kepada patung ini. Iman mereka luar biasa. Waktu dibuang 3 orang, tapi di dalam api kelihatan 4 orang. Siapa yang keempat? Yang datang menolong mereka. Dan mereka tidak pernah terbakar sedikit pun. Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 1 ayat 9 dan 10. Coba kita baca bersama-sama. 2 Korintus 1 ayat 9 dan 10. 2, 3. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami. Saudara boleh lihat di situ. Ini ungkapan dari seorang rasul yang begitu percaya, tetap mempertahankan iman, sekalipun ancaman kematian itu setiap hari dihadapi. Rasul Paulus kalau mau dihitung berapa kali dia mau dibunuh, berapa kali dia terancam mati karena mau karang kapal. Ya, berapa kali dia mau dikejar-kejar, saudara. Tapi karena belum waktunya Tuhan, dia nggak mati-mati. Dia terus memberitakan Injil. Walaupun akhirnya dia dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero, ya. Tapi apa yang dia katakan, sekalipun Tuhan tidak selamatkan, dia akan tetap percaya. Harapan dia hanya pada Tuhan. Mampu nggak kita begitu, saudara? Ketika kau menderita, baru sakit gigi bengkak, gitu ya.
waduh rasanya sudah mau kiamat dunia ini. Padahal kita ya udahlah, hadapi aja, gitu ya. Jadi coba kita lihat, mereka percaya mempertahankan iman mereka. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa tetap percaya dan bertahan dalam iman? Kenapa? Jawabannya, karena mereka mengenal siapa Allah mereka. Kalau orang itu sudah klik dengan Tuhan dalam hatinya, mengenal cara kerja Tuhan, pribadi Tuhan, dan juga firman Tuhan dengan benar, tidak akan goyah, saudara. Saya harap jemaat GP Kris yang sedikit ini betul-betul sudah mengenal Tuhan dan mengerti firman-Nya. Ya, kalau apapun terjadi, saudara akan tetap percaya dan tetap bertahan dalam iman. Ya, sebaliknya kalau orang tidak mengerti siapa Tuhannya, mengenal Tuhannya dan firman-Nya, gampang sekali kita goyah dan terombang-ambing. Menarik ya. Dan saudara lihat, banyak orang tenang di tengah-tengah badainya. Ada sebagian orang begitu badai terjadi, aduh dia sudah kemana-mana, dia udah teriak sana sini, saudara. Tapi ada sebagian orang dia tenang, pada penderitaannya berat sekali. Semua orang bilang, aduh berat banget ya penderitaan dia ya. Tapi orangnya kenapa ya kok tetap tenang, tetap tersenyum, tetap bersyukur, tetap bersuka cita. Kok bisa ya? Saudara tahu rahasianya yang tadi itu. Karena dia mengenal Allahnya dan firman-Nya. Yang kedua adalah percaya akan janji-janji Tuhan. Nah, ini saudara, ada ratusan janji Tuhan dalam Alkitab. Dan janji-janji itu bukan janji yang kosong. Tuhan tidak pernah ingkar janji, saudara. Dia tidak pernah melupakan janjinya. Dalam Bible study kita, saudara bisa lihat bagaimana Tuhan menggenapkan, bahkan puncak dari kitab Yosua itu, semua yang dijanjikan Tuhan dari zaman Musa sudah diberikan, sudah digenapi. Tidak ada satu janji Tuhan pun yang dilupakan Tuhan. Itu puncaknya di kitab Yosua. Betapa jahat dan bodohnya kita, karena kita nggak pernah percaya pada janji itu. Lalu kita suka nuduh Tuhan. Alah, Tuhan janji nggak digenapi. Saya doa udah beribu-ribu kali, doaku nggak didengar. Saudara tanya dulu, mungkin kamu salah doa. Saudara, ada banyak janji. Salah satu janji Tuhan yang sangat menghibur di dalam Alkitab adalah Dia berjanji menyertai kita. Dia berjanji kemanapun kita pergi, Dia akan menyertai kita. Di dalam kitab Ibrani, ya, berkata begini, bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita, dan Ia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Ini janji yang menghibur luar biasa. Kemudian di dalam Matius, Tuhan akan menyertai engkau, Tuhan Yesus akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Loh, itu titik terakhir saja Tuhan hadir sampai di sana. Lalu sebenarnya kalau kita melihat janji penyertaan Tuhan ini, engkau nggak sendirian. Tidak ada satu umat Tuhan yang sendirian ketika menderita, karena Tuhan selalu ada di situ. Saya ulangi lagi kalimat saya yang pertama tadi. Janji-janji Tuhan yang begitu luar biasa ini nggak perlu diklaim. Jadi doa kita jadi aneh-aneh. Saya klaim janji Tuhan. Lalu karena kamu klaim, jadi Tuhan jadi takut gitu ya. Yang tadi Tuhan rencana lupa janji Dia kepada kamu, tiba-tiba kamu doa satu malam, Tuhan, saya lagi begitu menderita, saya mau klaim janji kamu. Kamu akan menyertai dan menyembuhkan aku kan? Oh, Tuhan yang tadinya rencana lupa itu, aduh iya ya, ya udah maafin, yuk kita ingat, ini untung Dia ingat, Dia udah ancam kita nih, kalau enggak kita yang salah, kan kita pernah janji sama Dia gitu. Orang Injili nggak begitu, nggak perlu diklaim, saudara. Sekali lagi, kalau engkau umat pilihan Dia dan Dia ada Allah atas engkau, kita terikat dalam perjanjian yang maka disebut kita adalah umat perjanjian Dia sampai kita masuk surga. Tidak ada yang membatalkan perjanjian itu. Nah, kalau kita udah ikat perjanjian, nggak perlu klaim-klaim, saudara. Kalau di dunia bisnis sih betul, kita udah janji nih, MOU nih, saya buat tanda tangan, pihak sana tanda tangan. Di tengah jalan teman kita kurang ajar, kita bawa ke hukum. Nih buktinya, jerat dia nipu saya. Padahal di janji kami harus jujur gitu ya.
Itu boleh kayak gitu dengan manusia, tapi dengan Tuhan enggak. Katakanlah engkau lupa, nggak perlu diklaim, nggak doa, minta pertolongan sekalipun. Tuhan yang sudah terikat perjanjian dengan engkau, Dia tahu, Dia akan bertindak, Dia akan menyertai. Ini loh perbedaan keyakinan kalau kita mengerti ajaran dasar dan doktrin firman Tuhan yang dalam. Jadi kita nggak sendirian, sekali lagi. Sekarang kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, kita harus menyadari bahwa penderitaan bisa menjadi bagian dari kasih karunia, bukan bisa, bagian dari kasih karunia Tuhan. Ya, penderitaan itu adalah bagian dari kasih karunia Tuhan. Kenapa hal ini kita harus menyadari? Kenapa hal ini kita harus betul-betul sadar bahwa penderitaan yang kita alami itu bisa menjadi bagian dari kasih karunia Tuhan buat kita. Kenapa? Saya kembali sedikit ke seri kedua. Karena di kata peirasmos tadi, pencobaan itu, tidak hanya iblis yang bekerja untuk mencobai kita dengan tujuan supaya engkau binasa, tapi Tuhan juga bekerja untuk menjadikan itu ujian bagi kita supaya engkau naik kelas, supaya engkau makin kuat dan makin kokoh imanmu, makin lebih baik. Jadi karena itu setiap yang namanya pencobaan atau penderitaan, di situ bukan hanya iblis yang bekerja, ada Tuhan yang bekerja. Jadi kalau mengalami penderitaan, ingat Tuhan ada di dalamnya. Betul, iblis salah satu bekerja, tapi Tuhan ada di situ juga bekerja untuk kita. Bukankah kita sering membaca Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan segala sesuatu, baik waktu kita senang, sukses dan bahagia, Dia bekerja, yes. Tapi waktu kamu berderita, pencobaan, malapetaka, Dia juga bekerja, yes juga. Karena di dalam prinsip tadi itu Tuhan juga turut bekerja. Jadi pencobaan itu jangan ditolak dulu. Kalau memang Tuhan izinkan, ya sudah, kita akan melakukannya. Saudara, di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Kita baca bersama-sama. Bisa baca ya? Mudah-mudahan bisa terlihat. 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, di dalam ayat ini tidak ada cara lain untuk bisa menjadi utuh, menjadi sempurna, menjadi serupa dengan Kristus kalau nggak lewat yang namanya pencobaan, penderitaan. Saudara, ada seorang tokoh Kristen, dia ditanya sama jemaatnya, Pak Pendeta, saya mau dewasa dalam Tuhan, saya ingin kuat dalam iman, caranya gimana? Oh, cobalah kamu berdoa sama Tuhan. Pasti yang pertama Tuhan kasih bukan kenyamanan, bukan kelancaran, bukan berkat. Waktu kamu bilang, Tuhan, saya ingin dewasa dalam Engkau, saya ingin bertumbuh dalam iman, saya ingin menjadi orang lebih baik dan lebih kuat di dalam rohani saya. Pasti yang pertama Tuhan kasih adalah pencobaan, ujian. Sebab hanya dengan cara itu. Karena itu kita nggak bisa nolak itu dulu. Karena itu seringkali menjadi bagian dari kasih karunia. Gitu ya. Ini menarik saudara ya. Kita harus menyadari bahwa setiap penderitaan yang kita alami itu adalah bagian dari kasih karunia. Karena Tuhan bekerja di situ supaya imanmu menghasilkan ketekunan dan bisa menjadi tahan uji. Akhirnya memiliki pengharapan dan akhirnya engkau menjadi kuat, menjadi matang dan menjadi sempurna. Itu menurut ayat ini. Sekarang kita lihat yang ketiga. Sikap yang benar dalam menghadapi penderitaan. Yang ketiga, yang keempat, kita juga harus sadar bahwa apa yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita itu tidak melebihi kekuatan kita. Wow,
Ayat ini sangat terkenal, kita baca bersama-sama. 1 Korintus 10 ayat 13, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Wow. Kalau baca ayat ini tenang hati kita. Karena itu kalau kita menderita, baca ayat ini langsung ada penghiburan, saudara. Ya. Tapi kenapa banyak orang kalah terhadap pencobaan? Karena dia tidak mengimani ayat ini. Dia berpikir terlalu besar penderitaan dia. Enggak. Semua itu masih dalam batas yang Tuhan izinkan kok. Gak akan melampaui kekuatan kamu kok. Gak akan. Bahkan nanti kalau itu sampai Dia izinkan pun, Dia akan kasih jalan keluar lagi. Luar biasa, saudara. Orang percaya mulai dari Adam sampai hari ini, kategori pencobaan itu masih pencobaan biasa. Belum ada yang luar biasa. Nanti yang luar biasanya di mana? Di neraka sana. Itu baru penderitaan yang luar biasa. Di dunia ini belum. Yesus sudah alami itu semua untuk kita. Karena itu pemazmur yang pembacaan kita pertama kali tadi menyatakan beberapa hal. Ini menarik, saudara. Pemazmur yang tadi kita baca di awal tadi ya. Di situ dikatakan ada beberapa hal. Pertama, percayalah kepada Tuhan. Jadi ini dia mau memberi satu nasihat. Ketika engkau menderita, gimana sih saya harus bersikap? Bacaan kita di awal tadi dalam Mazmur itu 37 itu mengatakan percayalah kepada Tuhan. Waktu engkau menderita jangan kehilangan iman, jangan kehilangan percaya. Yang kedua, tetap lakukan yang baik. Ada orang kalau menderita dia lakukan yang jahat, bisa jadi. Yang ketiga, dia tetap harus berlaku setia atau taat. Jangan kurang setiamu. Saudara, kebalik loh kalau ada orang bilang begini, tante ya, tante kan lagi lama nggak ke gereja ya. Tante kapan mau ke gereja? Nanti kami jemput ya tante. Tiba-tiba tante itu jawab begini, iya terima kasih, tapi tante lagi banyak masalah. Tante lagi banyak pencobaan nih. Tunggu tenang dulu, baru nanti tante ke gereja. Itu kalimat itu benar nggak? Tunggu tenang dulu, baru aku ke gereja. Itu benar nggak kalimat itu? Sepertinya benar gitu ya. Kenapa artinya kalau dia ke gereja pikirannya aduh itu ya bawa lari duitku gitu ya. Ke gereja dia ingat masalahnya terus. Betul, itu bisa mengganggu. Tapi itu kalimat yang keliru. Harusnya bukan tunggu tenang dulu baru ke gereja. Kalau kau lagi sedang ada pencobaan, masalah, problem yang gak selesai-selesai, penderitaan yang begitu berat, cepat-cepat mesti datang di hadapan Tuhan. Baru engkau mendapat ketenangan. Bukan tunggu tenang dulu baru cari Tuhan. Enggak, cari Tuhan dulu baru ada ketenangan. Itu jelas sekali loh dalam Alkitab. Jangan kebalik, saudara. Yang keempat, bergembiralah karena Tuhan. Ini bicara tentang bersukacita, bersyukur. Aduh, berat ya bersyukur di tengah-tengah penderitaan. Berat nggak? Berat. Saudara, sejak saya divonis jantung saya lemah tinggal 30%. Terus saya kena sleep apnea, malam hari berhenti napas sampai 44 kali. Saturasi oksigen saya bisa turun sampai 74%. Harusnya paling turun 90. Saya sampai 74. Jadi dari total semua sleep apnea saya mengalami 53%, saudara. Lebih dari separuhnya. Berat nggak? Berat. Lalu apa saya bilang? Menangisi nasib saya. Ada satu pendeta senior kita, dia terus mendoakan saya. Dia bilang, Muse, nggak usah khotbah dulu, nggak usah pelayanan dulu, istirahat dulu. Dalam hati saya kok bertentangan ya, kecuali saya nggak bisa berangkat ya mau apa? Kalau rasa saya bisa ada kekuatan sejam, dan sejam itu hanya bisa untuk saya khotbah, ya saya mau pakai. Saya mau pakai, saya mau lakukan.
Ada banyak kesaksian hamba-hamba Tuhan sampai detik-detik terakhir mereka tidak berhenti, kecuali memang nggak bisa berangkat lagi. Itu lain cerita. Atau sesuatu yang memang harus dirawat. Tetap harus bersukacita, bersyukur, walaupun itu berat dalam kenyataan kita. Kenapa? Iman kita maunya kita ingin sehat melulu, enggak ada. Di dunia ini penyakit itu sudah menjadi bagian daripada hidup manusia, bukan? Dan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Yang kelima, Ia akan bertindak. Ayat ke-6. Wow. Selain itu, saudara, ada banyak ayat Alkitab yang mengatakan Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Tadi dalam lagu ada suatu ayat yang diucapkan Ibu Ika tadi. Dia adalah gunung batu kita di kala kesesakan. Yesus sendiri mengatakan, aku adalah imam besar yang di surga, yang setiap hari mendoakan engkau. Tuhan mendoakan kita. Saudara, itulah 4 daripada sikap yang benar tak kala kita menghadapi yang namanya penderitaan. Sekarang kita melihat bagian ketiga, ini pendapat tokoh-tokoh Kristen tentang bagaimana sikap kita menghadapi yang namanya penderitaan. C.S. Lewis berkata begini, kita harus memandang penderitaan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan memahami rencananya yang lebih besar. Jadi jangan pikir penderitaan itu jahat, pencobaan itu jahat. Enggak, di situ bisa jadi bagian dikasih karunia. Tapi C.S. Lewis lebih memperjelas, itu bisa jadi alat di tangan Tuhan untuk buat kita tambah dekat dengan Tuhan. Rick Warren berkata begini, kita harus meresponi penderitaan dengan iman bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita melalui rasa sakit. Melalui rasa sakit Tuhan itu bisa bekerja untuk kita. Elizabeth Elliot, dia berkata begini, kita harus memandang penderitaan sebagai kesempatan untuk membentuk karakter kita, sehingga kita menjadi serupa seperti Kristus. Wow, bagus banget nih. Billy Graham, kita harus siap menerima. Kita harus siap menerima dan merasakan rasa sakit dunia ini, karena Tuhan menggunakan rasa sakit untuk membuka hati kita. Saudara, banyak orang yang keras hatinya, banyak orang yang tegar tengkuk di mata Tuhan. Untuk membentuk orang yang keras hati kayak begitu, kadang-kadang Tuhan izinkan penderita, ya, supaya dia menjadi orang yang naik dan lembut dan rendah hati. Mother Teresa, seorang ibu yang sangat terkenal, dia berkata, kita harus mencintai sampai sakit. Dan disitulah kita menemukan bahwa tidak ada lagi rasa sakit, hanya cinta yang lebih besar. Ini betul-betul dia mengucapkan sesuatu kalimat yang lahir dari pelayanan dia terhadap orang miskin di India. Luar biasa ya. Kita harus mencintai sampai sakit. Saudara, kalau mencintai masih seneng-seneng, senyum-senyum, itu belum. Tapi kalau kau mencintai Tuhan sampai sakit, itu betul-betul cinta yang tulus. Saudara. Karena banyak orang mencintai, kalau udah rasa sakit minta putus, betul nggak? Kalau mencintai Tuhan, udah rasa sakit mau putus juga sama Tuhan gitu ya. Padahal kalau kau mencintai sampai sakit, kan kau mencintai Tuhan, itulah cinta yang sesungguhnya, penderitaan yang luar biasa. Pope John Paul II, ini seorang uskup ya, dia bilang begini, kita harus memandang penderitaan sebagai jalan menuju rahmat, kasih karunia dan transformasi jiwa. Wow. Jadi ini selaras dengan salah satu tujuan tadi, satu sikap tadi, bahwa penderitaan itu juga bagian dari rahmat, kasih karunia, ya, dan juga transformasi jiwa. Ya, banyak sekali orang itu akhirnya berubah kalau sudah menderita. Kalau masih sehat-sehat, banyak duitnya, gitu ya. Ya bisa jalan keliling dunia, gitu ya. Dia masih sukses, untungnya terus, masuk terus gitu ya. Ada satu pengusaha kita di Pangkal Pinang, dia telepon saya dari Kanada, saudara. Dia bilang, saya stres di Kanada ini, sudah 2 minggu. Gara-gara anaknya nggak mau pulang ke Indonesia.
Tapi di tengah-tengah stresnya itu dia bilang, ya tapi saya bersyukur lamuk saya, karena tiap kali saya lihat handphone saya, ting, duit masuk, ting, duit masuk, ting, duit masuk. Wah enak kali, saya bilang, kalau kita dari tanggal 1 sampai tanggal berapa belum ting-ting kita, dianya tingnya udah berapa kali gitu ya. Ya kamu masih bisa seneng gitu ya. Banyak orang nggak berubah kalau dia masih sehat, kaya, masih seneng-seneng gitu ya. Tapi orang itu baru bisa berubah, terjadi transformasi jiwa ketika Tuhan izinkan penderitaan. Mendadak kita jadi orang yang setia, mendadak kita menjadi orang yang rendah hati, orang yang mencintai sesama dan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan atas firman-Mu yang singkat dan sederhana ini, mengajarkan kami tentang bagaimana kami menghadapi penderitaan. Jauhlah kiranya sikap-sikap yang salah dan keliru, tapi biarlah kami terus di dalam sikap yang benar, sekalipun hidup kami teraniaya karena penderitaan yang teramat sangat. Berkatilah jemaat-Mu dengan memahami firman Tuhan ini. Mereka tidak akan gampang digoncangkan. Iman mereka akan membuat mereka tetap tenang di tengah badai. Berkati kami semua atas pergumulan kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.